Shalom. Selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah keluarga dalam rangka bulan Pelke saat ini. Kiranya ibadah ini berkenan menyenangkan hati Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Roberto J.M. Wage. Jemaat, mari berdiri. Di dalam dunia yang dikuasai oleh pengaruh dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan Yesus hadir. Ia memenuhi kerinduan umatnya akan hidup bahagia. Ia memberikan air kehidupan bagi orang yang haus akan kebenaran. Ia menerangi setiap orang yang berjalan dalam kegelapan. Ia menuntun dan membimbing orang dengan rohnya ke jalan yang lurus. Mazmur 95 ayat 6 sampai yang ke-7 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berada padanya." Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 6 bait pertama dan kedua, "Bernyanyilah orang percaya." Bergemar dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Ya Tuhan Yesus, sumber hidup, kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Sekarang kami hendak beribadah, memuji-Mu melalui nyanyian, doa, dan mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami dari awal hingga akhir, serta kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar nama Tuhan Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan dalam peribadahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita akan membacakan Mazmur secara berbalas-balasan dalam Mazmur 100. Mazmur untuk korban syukur. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 89 bait yang pertama dan keempat. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, amin. Kita perbuat apa dengannya, amin, 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 amin.
untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin. 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 Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan untuk itu saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena di dalam kasih-Mu saat ini kami boleh kembali bersekutu dan beribadah. Teristimewa dan secara khusus pada saat ini kami akan mendengarkan sabda firman. Kami mohonkan biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun dan memimpin kami semua. Dan dengan rendah hati kami mohonkan juga Engkau Bapa bersabda dan berfirmanlah di tengah-tengah kami. Karena kami bermohon di dalam nama Putra-Mu, firman yang hidup, Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita siapkan bacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-58. Yesaya 58 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya undang kita semua, Bapak Ibu yang berada di gedung gereja ini juga yang berada di rumah. Mari kita berdiri. Dan kita akan membaca kitab Yesaya pasal 58 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Ayat 13 akan saya bacakan. Ayat 14, Bapak Ibu Saudara jemaat baik yang di gereja maupun yang di rumah membacakannya, supaya juga terdengar sampai di rumah. Pemandu lagu membacakan juga ayat 14. Di bawah judul perikop menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong,
Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesuai dengan jadwal harusnya malam ini kita melakukan penilaian Alkitab. Tetapi karena ibadah kita masih dalam bentuk daring dan luring, maka tetap dilaksanakan ibadah penilaian Alkitab, tapi lebih kepada pendalaman Alkitab, begitu. Dan malam ini kita bukan saja melalui saluran YouTube, tetapi direncanakan juga melalui Zoom meeting. Ibadah ini disampaikan dan disiarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, judul perenungan kita pada malam hari ini untuk pendalaman Alkitab adalah motivasi beribadah. Bapak, Ibu bisa lihat di depan sudah tertulis, dan bagian yang hendak diberitakan adalah arti Sabat dan makna ibadah Kristen. Bagian ini merupakan bagian yang tidak asing lagi bagi kita ketika kita bicara tentang motivasi beribadah atau arti Sabat dan makna ibadah Kristen. Tetapi senantiasa kita percaya bahwa setiap kali firman itu diberitakan, oleh hikmat Tuhan kita dituntun dan dipimpin untuk memahami dan mengenal setiap ajaran-ajaran dan kehendak Tuhan yang baru untuk kita lakukan dan kerjakan di dalam hidup kita. Mari kita lihat bacaannya. Ya. Pada ayat 13 di sana dikatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Apa maksud sebenarnya bagian ayat ini? Apa yang mau diberitakan dan apa yang mau diceritakan? Bahkan di ayatnya yang ke-14 dikatakan, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Bapak, Ibu, kita akan diantar untuk mendalami bagian kalimat-kalimat ini. Ini memang bagian kalimat-kalimat yang penuh dengan makna. Dan apa artinya? Kalau Bapak Ibu lihat di depan, Bapak Ibu dapat melihat bahwa kalimat yang mengatakan apabila engkau tidak menginjak-injak. Perhatikan kata menginjak-injak. Terjemahan dari kata atau kalimat Ibrani shop regel yang memiliki arti menjauhkan kaki dari hukum Sabat atau dari Sabat. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya bagian ini mau mengingatkan apabila engkau tidak menjauhkan kaki dari Sabat, itu artinya maksudnya begini. Apabila engkau tidak menjauhkan dirimu dari ibadah, nah itu dia sama itu. Dia mau bilang begitu. Apabila engkau tidak menjauhkan kakimu dari ibadah, dari kegiatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Lalu kemudian dia jelaskan lagi, dan tidak melakukan urusanmu. Tertulis dengan kata Ibrani sefet, atau yang dibaca dengan kaifet, kesenangan pada hari kudusku. Secara harafiah mau dibaca kalimat ini begini, dan tidak melakukan kesenanganmu pada hari kudusku. Artinya yang mau disampaikan adalah bahwa karena Sabat itu adalah hari di mana orang Israel itu wajib datang kepada Allah
maka sekali lagi mereka diperintahkan untuk tidak menjauhkan kaki mereka dari rumah ibadah, tetapi mengarahkan kaki mereka untuk datang ke bait Allah dan beribadah kepada Allah. Lalu kemudian dikatakan, dan tidak melakukan urusanmu atau kesenanganmu, diperhadapkan antara kepentingan pribadi dengan peribadahan, diperhadapkan dengan kesenangan pribadi dengan peribadahan. Maka yang mau diajarkan di sini adalah bahwa engkau harus menyingkirkan segala urusanmu, segala kesenanganmu. Yang harus engkau lakukan adalah datang beribadah kepada Allah. Itu sebabnya dikatakan, dan tidak melakukan urusan atau mengutamakan kesenanganmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu. Nah ini dia Bapak Ibu, ini mau mengingatkan kembali kita bahwa kalimat yang mengatakan apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, seringkali di dalam perjalanan hidup kita ini, ya mungkin di masa COVID ini agak kurang begitu. Tetapi kalau di masa-masa yang normal, tidak ada COVID, semua berlangsung dengan normal, kadang-kadang orang diperhadapkan dengan jam ibadah, dengan kegiatan rutin atau kegiatan ada acaranya, dia bisa tunda ibadah itu dulu. Nanti saja ibadahnya, minggu depan saja, saya harus ikuti keluarga saya punya acara dulu. Dalam kitab Perjanjian Lama mau dikatakan ini cara yang tidak benar di hadapan Tuhan. Yang harus dilakukan Tuhan katakan, engkau harus menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu. Apapun itu acaramu, datang dulu kepada Tuhan. Mungkin agak berbeda dengan model ibadah dalam orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada masa lalu. Kalau hari ini kita akan katakan, ya hari ini kita tidak beribadah, kita berdoa saja di rumah. Atau nanti kalau kita di sana baru kita beribadahnya di sana. Kalau orang Yahudi tidak bisa seperti itu. Engkau harus menginjakan kakimu di dalam bait Allah. Itu. Engkau harus menginjakan kakimu di dalam rumah Tuhan. Engkau harus datang beribadah di bait Allah baru engkau itu beribadah. Kalau engkau tidak datang ke sana berarti engkau tidak beribadah. Itu pada saat itu, masa itu. Oleh sebab itu jelas dikatakan apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Nah ini dia. Jadi orang Yahudi, orang Israel itu diajarkan benar-benar ketika waktunya ibadah, maka beribadahlah. Jangan ada hal-hal yang lain. 6 hari Tuhan memberikan engkau untuk melakukan berbagai hal kegiatanmu. Dan pada hari yang ke-7, Sabat bagi orang Israel, orang Yahudi, maka di hari Sabat itu mereka memang benar-benar akan mengkhususkan diri mereka untuk datang beribadah kepada Allah. Apa yang akan terjadi ketika mereka lakukan hal itu? Pada bagian berikutnya dijelaskan. Nah, ayat 14. Udah ya? Di sana dijelaskan begini. Maka engkau akan bersenang-senang. Kata bersenang-senang itu dalam bahasa Ibrani tertulis dengan kata anah. Anah itu berarti bergembira. Engkau akan bersenang-senang, engkau akan bergembira, engkau akan bersukacita. Karena siapa? Karena Tuhan. Ketika engkau menghormati hari kudus atau hari Sabat itu, hari yang mulia itu, hari yang penuh dengan kenikmatan itu, maka Tuhan katakan engkau akan bersukacita, engkau akan bergembira, engkau akan bersenang-senang. Kalimat selanjutnya mengatakan, aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit. Apa maksudnya kalimat melintasi puncak-puncak bukit? Sekali lagi Bapak Ibu, kalimat puncak-puncak bukit ini dalam bahasa Ibrani tertulis dengan kata bamah. Itu berarti dia mau menjelaskan naik di tempat-tempat yang tinggi. Artinya begini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam seluruh perjalanan hidup kita, kita mempunyai tujuan. Kita mempunyai goal untuk segala sesuatu yang kita rancang. Kita mempunyai rencana-rencana pencapaian.
Yang kita inginkan bahwa hidup kita itu bisa boleh lebih baik dari hari yang kemarin. Karir kita boleh semakin meningkat. Perjalanan hidup kita, segala sesuatu yang kita kerjakan itu boleh semakin baik dari hari lepas hari. Lalu itu diterjemahkan dengan katakan engkau akan melintasi puncak-puncak tinggi. Atau dengan kata lain, kata bamah di sana diterjemahkan dengan naik di tempat-tempat yang tinggi. Maksudnya begini, engkau akan berhasil, engkau akan sukses, engkau akan diberkati oleh Allah. Ketika apa? Ketika engkau memelihara hari Sabat Tuhan. Ketika engkau di hari Sabat itu benar-benar engkau datang beribadah kepada Allah. Kalimat selanjutnya dikatakan erets bumi dengan kendaraan kemenangan. Itu dia. Dengan kendaraan kemenangan. Apapun yang engkau hadapi, apapun yang engkau gumuli di dalam hidup ini, bagian ini mau menjelaskan ketika engkau datang beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan menyediakan kemenangan di tengah berbagai pergumulan dan persoalan hidupmu. Itu yang Tuhan janjikan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Pembelajaran berimannya adalah betapa pentingnya bagi Tuhan hari Sabat itu. Jadi hari Sabat itu bukan hal yang main-main buat Tuhan. Hari Sabat itu untuk dipelihara dan diberlakukan bagi kehidupan orang Israel. Bagian ayat ini, ayat 13-14 ini ada ajakan untuk memelihara hari Sabat, untuk beribadah kepada Allah, untuk menyingkirkan segala urusan pekerjaan apapun dalam rangka mengutamakan ibadah kepada Tuhan. Ada perintah, tetapi juga semuanya itu ada berkat yang Tuhan janjikan. Apa itu Sabat sebenarnya? Kita lihat selanjutnya. Kata ini pertama kali muncul dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 2. Ini pertama kali kata Sabat muncul. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, lalu muncul kata berhentilah. Nah itu dia. Kata berhenti dalam kitab Perjanjian Lama itu, dalam bahasa Ibrani tertulis Sabat, yang berarti duduk, istirahat. Kata ini pertama kali muncul di sini. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, pada hari ke-7 dari segala pekerjaan, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Itu dulu, supaya kita paham bahwa sebenarnya kata Sabat itu munculnya di mana? Kejadian pasal 2 ayat 2. Di sana pertama kali muncul kata Sabat itu. Allah berhenti, 6 hari dia bekerja, hari ke-7 dia berhenti. Sabat. Dan Allah menguduskan seluruh pekerjaannya dan menguduskan hari itu. Kemudian kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11, di sana dikatakan, ada perintah di sana. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ketika hari perhentian setelah ia bekerja 6 hari, ajakannya kepada orang Israel melakukan hal yang sama. Jadi ini bukan sesuatu hal yang sederhana sebenarnya. Ini sesuatu yang sungguh-sungguh bagi Tuhan Allah mengajarkan kepada mereka. Perintahnya, jangan seorang pun di antaramu mengerjakan dan melakukan segala sesuatu, termasuk
hewan. Apa yang akan terjadi ketika orang melanggarnya? Keluaran pasal 31 ayat 13 sampai dengan 15 menjelaskan. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Perhatikan ini. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Bapak Ibu, kalau kita baca teks ini mengerikan sebenarnya. Apa yang dialami oleh orang Israel ini benar-benar bukan suatu yang mudah. Tapi mereka memang terbiasa diajarkan bagaimana mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kemarin di hari Minggu, tatap muka pertama katekisasi untuk kelas tahun 2021-2022 sudah dimulai. Dan dalam tatap muka itu mereka belajar bercermin bagaimana anak-anak Israel dididik dari usia dini mengenal akan Taurat Tuhan dan melakukannya. Ini sesuatu yang tidak mudah memang. Tetapi inilah yang Tuhan kehendaki, yang harus mereka kerjakan. Oleh sebab itu tidak heran kalau kita melihat betapa kerasnya hukuman bagi mereka yang melanggar kekudusan hari Sabat. Berikutnya, dari sini, ya bisa lanjut. Kita belajar bahwa Sabat adalah suatu waktu khusus yang dikhususkan untuk beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini orang-orang Kristen mengkhususkan waktu beribadah kepada Tuhan adalah pada hari Minggu. Hal ini berkaitan erat dengan ibadah jemaat mula-mula yang memulai ibadahnya pada hari pertama. Hari ketujuh, Sabat, adalah hari Sabtu sebagai hari terakhir dalam satu minggu, dan hari Minggu adalah hari pertama. Jadi dihitungnya itu dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, selesai satu minggu. Baru kemudian Minggu lagi. Itu sebabnya dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 dikatakan, ya Bapak Ibu bisa buka, kita lihat sama-sama. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7. Di sana dikatakan demikian. Pada hari pertama dalam minggu itu, nah itu berarti hari Minggu itu. Ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, dan seterusnya. Inilah ibadah pertama jemaat mula-mula. Mereka berkumpul di hari pertama. Dan hal ini menjadi tradisi. Jadi kalau orang tanya sejak kapan orang Kristen itu beribadah di hari Minggu, bukan hari Sabat, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 menjadi dasar. Disitulah awal pertama kali jemaat mula-mula setelah mereka percaya. Mereka mulai beribadah di setiap kali di minggu, di hari pertama dalam minggu itu. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan pernyataan iman percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit pada hari Minggu. Oleh sebab itu orang Kristen beribadah pada hari Minggu sebagai ungkapan syukur atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itu landasan teologisnya. Mengapa kita beribadah di hari Minggu? Karena hari Minggu itu kita yakini sebagai hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi Bapak Ibu, yang mau dijelaskan di sini adalah
Yang kita mau belajar adalah menyandingkan Sabat dengan hari Minggu, yang adalah sama-sama waktu beribadah. Yang mau diajarkan kepada kita adalah mari belajar dari apa yang Tuhan sampaikan kepada Israel, betapa Sabat itu penting buat Tuhan. Betapa datang beribadah itu penting sekali buat Tuhan. Hal yang sama maka mau diajarkan kepada kita hari ini. Maka bangunlah kesungguhan di dalam perspektif kita, di dalam pandangan kita, di dalam perilaku hidup kita untuk melihat hari Minggu itu adalah hari beribadah kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, realitasnya kan tidak demikian. Kadang-kadang kita lihat hari Minggu statusnya sudah di Malino, pinggir pantai, enggak tahu ibadah enggak ini orang ini. Kita mau diajarkan, mari lihat kembali. Beribadah kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang penting. Betapa Tuhan memandang beribadah kepadanya itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Ketika ia membawa Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang ia katakan kepada Musa untuk disampaikan kepada Firaun? Mari baca kembali dalam kitab Keluaran. Allah katakan kepada Musa, sampaikan kepada Firaun, biarkan bangsaku pergi ke padang gurun. Untuk apa? Untuk beribadah kepadaku. Baca lagi kitab Keluaran. Bapak Ibu akan melihat di sana. Bukan tujuan apa-apa, tetapi Tuhan katakan untuk beribadah kepadaku. Bukan sekedar melakukan pembebasan dan pelepasan bagi bangsa Israel, tidak. Tetapi Allah katakan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi hal beribadah itu adalah hal yang penting. Dan kalau hari ini GPIB mengenal beberapa ibadah dalam pelayanan gerejanya, maka belajarlah untuk melihat hal ibadah itu bukan sesuatu hal yang sepele atau hal yang tidak penting. Ya, bisa lanjut. Kalau hari ini saudara beribadah kepada Tuhan, apa yang menjadi motivasi atau latar belakang atau hal yang mendorong saudara sehingga saudara datang beribadah? Nah, Bapak Ibu tahu ya adminnya, Bapak Ibu yang di rumah tahu nomor admin GPIB, Batra Kasih. Silakan Bapak Ibu tulis, ketik, kirim ke admin. Apa yang menjadi motivasi Bapak Ibu beribadah? Saya harapkan ini bisa diterima sebelum hari Sabtu supaya kita bisa mewartakan dalam warta jemaat apa yang menjadi motivasi pada umumnya jemaat kita beribadah. Itu. Sebelum hari Sabtu diharapkan supaya kita dapat membaca di warta jemaat nanti hari Minggu apa motivasi jemaat kita beribadah. Kita akan masuk di sana, tetapi sebelumnya mari kita lihat arti ibadah. Bisa lanjut langsung. Ibadah itu berasal dari bahasa Arab. Akar kata yang sama dengan bahasa Ibrani abodah. Artinya mengabdi kepada Tuhan. GPIB menggunakan kata ibadah dan bukan kebaktian. Sebenarnya memiliki arti yang sama. Ibadah itu mengabdi kepada Tuhan. Kebaktian itu juga berbakti kepada Tuhan. Tetapi GPIB dalam tata gerejanya, dalam tata ibadahnya menggunakan ibadah. Oleh sebab itu kita tidak mengenal lagi sebutan kebaktian keluarga. Yang ada adalah ibadah keluarga. Gitu ya. Itu yang digunakan oleh GPIB. Kata ibadah. Dalam baik bahasa Ibrani maupun bahasa Arab itu tanpa vokal dia berbunyi bedah. B dan D-nya itu yang lebih ditekankan. Di belakang hari baru muncul vokal. Ada abodah, ada ibadah. Akar katanya sama, badah. Apa pemahaman teologis GPIB tentang ibadah? Silakan lanjut. Mari kita lihat.
Pertama, ini sumbernya buku 2 Tata Ibadah GPIB warna kuning ya. Pertemuan jemaat dengan Tuhan. Tuhan memanggil dan jemaat datang untuk bertemu dengannya. Jadi satu hal yang pasti, ini yang harus kita yakin. Kalau kita datang beribadah, itu bukan sebatas keinginan kita. Bukan hati dan otak kita yang katakan ini ibadah, tidak. Tetapi yang kita yakini adalah lewat kuasa Roh Kudus, Tuhan bekerja lewat hati dan pikiran kita untuk menggerakkan kita. Ayo datang ibadah. Ini dia. Jadi kalau orang datang ke gereja itu dia mau beribadah, saudara harus lihat, dia datang ibadah itu karena Tuhan yang menggerakkannya. Jadi jangan seorang pun kalau lihat orang datang ibadah lalu lama tidak ketemu dia bilang tumben ibadah. Bukan soal tumben, tapi Tuhan yang memanggilnya dan menggerakkan hati dan pikirannya oleh kuasa Roh Kudus. Itu. Sehingga terjadi pertemuan jemaat dengan Tuhan. Sama. Sekali lagi ketika Allah memanggil Israel untuk keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepadanya. Kedua, ucapan syukur atas karya keselamatan yang dinyatakan Allah melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu karya Tuhan Yesus, dia memberi diri untuk menebus dosa-dosa manusia. Sehingga kita boleh mendapatkan penebusan dan keselamatan. Berdasarkan pada karyanya itulah, maka kita beribadah untuk bersyukur kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Yang ketiga, suatu ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada jemaat. Dalam seluruh jalan hidup kita, kita merasakan bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan membentuk, bagaimana Tuhan membawa, menuntun dan memimpin kita. Yang di dalamnya kita merasakan berkat-berkat Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita datang beribadah sebagai tanda ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada jemaat. Itu dia. Bapak Ibu menyadari akan bahwa ibadah itu adalah sebuah pertemuan dengan Tuhan, bahwa ibadah itu adalah ucapan syukur kita atas karya keselamatan, bahwa ibadah itu adalah ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bagaimana kita bersikap dalam ibadah? Itu penting. Apa kira-kira sikap kita dalam beribadah? Ini realitas Bapak Ibu yang ingin saya perlihatkan buat Bapak Ibu. Ya, bisa lanjut silakan. Ya, sekali lagi. Nah, ini realitas kita hari ini, bersyukur seperti ini. Sibuk dengan smartphone. Ini cara orang Kristen pada umumnya hari ini. Ketika datang beribadah kepada Tuhan. Ini gambar yang diambil sebelum masa Covid. Di salah satu gereja di Eropa. Bahkan ada yang terima telepon. Saya pernah pimpin ibadah minggu, tiba-tiba bunyi handphone. Bukan dimatikan, dia angkat, keluar dia. Itu sikap ibadah kita hari ini. Apakah sikap itu yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki? Ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Apakah ini yang Tuhan kehendaki? Bapak Ibu bayangkan, kepada orang Israel Tuhan katakan, kalau ada yang tidak menghormati hari Sabatku, maka ia akan dihukum mati. Bayangkan. Sehingga pada masa lalu orang Israel dalam beribadah kepada Allah benar-benar mereka fokus hanya beribadah kepada Allah, tidak ada yang lain. Sikap yang seperti ini apakah masih ada? Apalagi kalau hari ini kita bukan saja ibadah di gereja, tapi di rumah. Di gereja saja ini terjadi, apalagi di rumah. Saya berbicara dengan beberapa jemaat sambil santai-santai ngobrol.
Nanti Bapak Ibu akan lihat hasil percakapan itu, saya data satu-satu. Apa yang terjadi di rumah mereka ketika beribadah. Sebentar saya akan perlihatkan. Ya, bisa lanjut. Nah, apakah ke gereja itu membosankan? Sehingga pada akhirnya orang tidur di gereja. Coba lihat. Apakah dengan tidur di gereja kita menghormati Sabat Tuhan? Atau bagi orang Israel, tapi kalau hari ini, apakah dengan ke gereja lalu tertidur kita menghormati kehadiran Allah? Teologi kita, Alkitabnya mengajarkan 2-3 orang berkumpul namaku, maka aku akan hadir. Allah hadir di tengah-tengah ibadah itu, lalu kita tinggal tidur. Ini juga adalah, is church boring? Salah satu gereja yang ada di Borger, Texas, memberikan pengajaran secara khusus karena ini pergumulan yang mereka alami juga. Sama dengan yang kita alami sampai hari ini. Saya mengutip sebuah kalimat dari tulisan, Bapak Ibu bisa lihat. Ya, bisa teruskan. Ini dia. Kalau Bapak Ibu ingin lihat, itu ada alamat website-nya. Penulisnya mengatakan begini. Minggu lalu, ini berapa tahun lalu ya, 5 tahun lalu, 1 Oktober 2016. Tepat jam 9 saya sudah berada dalam sebuah gereja dan menunggu dimulainya ibadah Minggu Raya. Di salah satu gereja, tepatnya di salah satu kota besar. Gereja tersebut cukup besar dan diperkirakan dapat menampung 700-800 orang. Berarti 2 kali gereja ini kira-kira ya, besarnya ya. Ibadah dimulai dengan puji-pujian yang terambil dari beberapa buku nyanyian. Kemudian doa pembukaan pun dipimpin oleh pelayan Tuhan. Setelah lagu pembukaan dinyanyikan, bangku-bangku yang kosong pun ditempati oleh jemaat. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan, saya kritisi kalimat ini. Setelah lagu pembukaan dinyanyikan, bangku-bangku yang kosong pun ditempati oleh jemaat. Betapa banyaknya orang yang datang terlambat ke gereja saat itu. Harusnya sebelum nyanyian mereka sudah datang ibadah. Tetapi ini orang banyak datang terlambat. Benar yang dia katakan, tepat jam 9 saya sudah berada dalam sebuah gereja. Jadi dia melihat orang-orang lain yang baru datang. Ditempati oleh jemaat hingga penuh, baik di lantai dasar, ground floor, atau maupun pada lantai 1, first floor. Tak selang berapa lama saya amati situasi di samping kiri dan kanan saya, di mana beberapa pada sibuk dengan memakai gadget mereka. Handphone menjadi sasaran utama dalam gereja di tengah-tengah ibadah berlangsung. Saya menduga handphone digunakan untuk membaca Alkitab offline Bible. Saya pun melirik dengan mata saya, melihat aplikasi apa yang dioperasikan di tengah-tengah jalannya ibadah raya tersebut. Ternyata dugaan saya memang 100% salah. Facebook dan Instagram adalah aplikasi andalan anak muda, digunakan saya amati. Mereka juga menggunakan smartphone mereka untuk mengedit foto mereka. Tidak hanya itu, selfie di tengah-tengah ibadah pun sempat mereka lakukan. Hingga saya yang saat itu duduk di belakang mereka sempat terambil, walaupun sebagian badan gambar saya terpotong. Lalu, apa sesungguhnya motivasi jemaat Tuhan ini ke gereja? Nah, Bapak Ibu, ini menjadi refleksi. Bapak Ibu bisa baca secara lengkap di alamat website itu. Ini menjadi refleksi kita. Apa sesungguhnya motivasi kita datang beribadah? Ya, silakan lanjut. Bapak Ibu, ini yang saya katakan tadi. Dari hasil percakapan dengan beberapa jemaat. Bagaimana ibadah di masa pandemi rumah? Hasil percakapan ringan dengan beberapa orang warga jemaat. Ibadah dilakukan dengan serius, tapi santai. Bagus. Persiapan yang dilakukan mempersiapkan diri, santai dan rapi. Ini kata santai dan rapi ini ada yang mengatakan begini. Ada yang beribadah dengan pakaian seperti biasa. Kalau dia ke gereja paling tidak celana panjang, baju kaos, karena tidak pakai kemeja di rumah, rapi. Tapi ada juga yang mengatakan celana pendek, Pak. Santai-santai aja, Pak. Fokus mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Ada yang fokus sampai selesai.
Dan itu terbukti ya, kalau ketika dia live streaming, ada memang mereka yang sampai akhir, begitu. View-nya misalnya 50, gitu. Ada memang yang bertahan, tapi terkadang tidak fokus, terkadang, oh ya, sebelum sampai di situ saya ulang. Terkadang juga mereka sampaikan, di bagian bawah nanti ya. Terkadang tidak fokus, terkadang mengangkat telepon atau membalas pesan dan membuat status. Itu juga tidak dapat disangkali. Telepon bunyi, tinggalkan ibadah, angkat telepon. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah apakah kita masih menghormati kehadiran Tuhan dengan model beribadah seperti itu? Ini kekhawatiran kita bersama. Kalau hari ini kita orang tua memperlihatkan model beribadah kepada anak-anak kita seperti itu, jangan heran dan jangan marah. Jangan. Ketika engkau tua nanti dan engkau melihat anakmu tidak menghargai sebuah ibadah. Jangan heran. Karena kita orang tua mengajarkan hal yang seperti itu. Bunyi telepon kita angkat. Karena kita pikirkan bukan di gereja ini. Di rumah santai aja. Ada yang WA status, ada WA balas WA. Sebagai pendeta Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan ini hal yang mengkhawatirkan. Sebagai kepala keluarga, orang tua Bapak Ibu, mari kembalikan wibawa ibadah itu dan ajarkan itu kepada anak-anakmu. Bagian selanjutnya dikatakan di sana, mendengarkan khotbah sambil menikmati kopi, teh, makanan dan minuman ringan. Dia pikir ini XX1. Sambil ibadah, mungkin kalau ada popcornnya lengkap sudah memang XX1 ini. Bapak Ibu sekali lagi, ini mengkhawatirkan. Kalau model beribadah kita seperti ini, Bapak Ibu silakan searching. Hari ini di Eropa itu berapa ratus gereja yang sudah tutup. Dan itu sudah tutup sebelum masa pandemi. Sebelum masa pandemi. Seorang mahasiswa doktoral yang kebetulan kuliah bersama dengan saya, dia katakan begini, Pak Pendeta, sepertinya Indonesia juga satu waktu begitu ya. Pasti akan sama. Ini hal yang sangat mengkhawatirkan. Kalau melihat mentalitas orang Indonesia Kristen yang hari ini beribadah katanya, hal yang sama akan terjadi. Gereja akan ditinggalkan. Dan kita pun akan menjual gedung-gedung gereja kita. Bapak Ibu, di tangan Bapak Ibu sebagai orang tua, pengajaran yang benar itu diminta untuk diteruskan dan disampaikan. Sekali lagi, kembalikan wibawa ibadah itu dan ajarkan kepada anak-anakmu. Ibadah hanya sampai pada khotbah dan syafaat. Ini yang saya katakan. View-nya ketika ibadah mulai 50, selesai syafaat cuma tinggal 37. Tinggal 40 sekian. Mana yang lain? Gangguan signal? Tidak. Ada kegiatan Pak, biasanya ya cukuplah sampai syafaat Pak. Kan di syafaat Pak Pendeta sudah doakan kami semua. Ini hasil obrolan santai, tapi saya rekam semua. Kalau Bapak Ibu rindu menambahkannya, fenomena-fenomena apa yang terjadi ketika diibadah di rumah, silakan juga Bapak Ibu WA ke admin, supaya hal ini bisa kita teliti, dalami. Lalu kemudian kita mau ajarkan yang benar, supaya hal-hal yang salah dan keliru ini kita tinggalkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Kita memuliakan Tuhan. Hari istirahat ceria dan cerah, pelipur hati sarat. Oh hari mulia, bernyanyilah semua, bersatu menyembah. Kudus, kudus, kuduslah kepada Yang Esa. Padamu hari Ahad terciptalah terang, dan Kristus Juru Selamat telah bangkit dan menang. Padamu pun terjadi, Roh Kudus diberi, sempurna 3 kali, terangmu berseri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sehati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami sudah diberkati oleh sabda firman. Apa yang kami dengar saat ini, biarlah akan menetap dalam hati dan pikiran kami. Dan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus kami terus diingatkan. Kami melakukannya dan mengerjakannya serta memberitakannya. Sungguh kami mau melakukan peribadahan yang sungguh dan benar di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Oleh sebab itu, tuntun dan pimpinlah kami, ya Allah. Bapa Sorgawi, saat ini hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu yang boleh hadir dalam gedung gereja ini, bersama dengan para diaken dan penatua sektor pelayanan 8, organis pemandu lagu, petugas multimedia, tim adaptasi kebiasaan baru, koster, pegawai kantor majelis jemaat security, driver. Semua mereka Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, termasuk di dalamnya cleaning service, pengurus pelayan unit-unit misioner, Tuhan, bahkan komisi-komisi, semua kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba mohonkan dengan rendah hati, turunlah kiranya berkat anugerah kasih karunia rahmat damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka, baik pribadi maupun keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan mereka. Mereka beroleh berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa Sorgawi, hamba berdoa juga untuk jika ada di antara kami jemaat-Mu
baik yang di dalam gedung gereja ini ataupun yang berada di rumah, semua mereka yang saat ini sedang memiliki pergumulan, apapun itu, sakit, penyakit, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, pergumulan dalam rumah tangga, apapun itu Tuhan, hanya kepadamu kami datang dan berserah serta memohon pertolongan. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Allah Bapa Sorgawi, kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan dan pulihkanlah kami. Dalam kuasa Roh-Mu yang kudus tuntunlah hati dan pikiran kami oleh hikmat-Mu, sehingga kami menemukan jalan keluar di tengah pergumulan dan persoalan hidup kami. Hamba mengucap syukur karena hamba percaya mereka yang sakit akan disembuhkan. Mereka yang memiliki pergumulan akan diberikan jalan keluar, bahkan beban-beban berat akan diringankan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, Engkaulah Allah yang mencukupkan segala kebutuhan hidup kami, yang memberikan makanan dan minuman, pekerjaan, pelayanan, pakaian, kesehatan. Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang menuntun dan memimpin hidup kami. Mari Bapa terus berkaryalah melalui kehidupan kami. Pakai kami Tuhan agar melalui hidup kami boleh mengulurkan tangan kami kepada mereka yang berkekurangan, dan melalui tangan kami nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Bapa Sorgawi, secara khusus pada saat ini hamba berdoa buat semua jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 12. Bahkan semua mereka yang mengikuti ibadah ini dari dalam rumah mereka, dimanapun mereka berada Tuhan, dan juga dalam gedung gereja ini. Berkati mereka semua Tuhan. Hamba menyerahkan semua kami menjadi pribadi yang peka, peduli, dan mau berbuat secara nyata bagi gereja ini dan bagi sesama kami. Tuhan juga berkati pos-pos pelayanan dan kesaksian GPIB. Semua mereka Tuhan yang tersebar di wilayah pelayanan GPIB, di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai Bali NTB. Tuhan berkati seluruh gerak langkah pelayanan dan kesaksian GPIB. Berkati juga persiapan persidangan Sinode 21 GPIB yang akan berlangsung di lingkup Sinodal Surabaya dan di Mupel-Mupel secara daring. Biarlah kiranya oleh hikmat Tuhan segala persiapan boleh berlangsung, dan pada akhirnya persidangan Sinode 21 GPIB boleh berlangsung untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kasih setia-Mu. Hamba berdoa buat anak-anak jemaat ini, mereka yang saat ini sedang berjuang dan bergumul untuk melangkah masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tuhan berkati mereka yang baru masuk dalam pendidikan anak usia dini, TK, kelas bermain, SD, SMP, SMU, SMK, bahkan perguruan tinggi. Syukur kami atas kelulusan dan kenaikan kelas yang dialami anak-anak kami. Syukur kami Tuhan kalau anak-anak kami boleh diterima di perguruan tinggi di mana mereka tuju. Dan biarlah dalam pertolongan Tuhan mereka terus berjuang, dan pada akhirnya kami percaya mereka boleh menggapai cita-cita mereka, masa depan yang Tuhan sediakan, masa depan yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan, menjadikan mereka anak-anak yang senantiasa memuliakan Tuhan dan membanggakan bagi setiap orang tua dan keluarga mereka. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan Tuhan, cukupkan biaya di dalam mereka yang membutuhkan untuk sekolah Tuhan. Buka tingkap berkat-Mu Tuhan, curahkan Tuhan. Dan kami percaya yang terbaik akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Keturunan orang percaya tidak akan pernah dibuat malu. Keturunan orang percaya kami meyakini akan dimenangkan. Berkati pemerintahan ini Tuhan, jaga dan pelihara. Tuhan juga memberkati presiden, wakil presiden, pemerintahan di tingkat pusat sampai pelosok negeri, bahkan juga di lingkup tingkat provinsi, kabupaten kota di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. TNI dan Kepolisian Republik Indonesia, biarlah hikmat Tuhan yang mengawal dan menuntun memimpin mereka, sehingga apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka semua
boleh mereka kerjakan. Tuhan berkati semua Tuhan, para pemimpin kami sampai tingkat kecamatan, kelurahan, RT, RW, desa dan dusun. Dan bersama-sama kami membangun satu kehidupan yang baik di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Marilah mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa hidup ini milik-Mu Tuhan dan sepatutnya dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti kata pemazmur, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Mazmur 146 ayatnya yang kedua. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa dalam ibadah keluarga akan dijalankan pundi khusus pada ibadah saat ini sebagai bentuk persembahan khusus bulan Pelkes untuk bantuan pos Pelkes di wilayah Mupel Sulsel Bara. Mohon kerelaan warga jemaat untuk maksud tersebut di atas, dan atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Jemaat menyanyi Gita Bakti 86 ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua akan dinyanyikan setelah persembahan dijalankan. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang maha kudus di sorga. Terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya.
membawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus, emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi kami persembahkan hidup yang penuh semangat dan keberanian bersaksi, serta hati yang rela dan penuh sukacita kepadamu sebagai tanda syukur atas karunia selamat yang Kau beri. Hidup kami yang selalu melanggar kehendak-Mu, Engkau jadikan baru menjadi mulia di hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskan persembahan syukur kami ini untuk menjadi alat yang mendukung pelayanan dan kesaksian di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Rabu 16 Juni 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Roberto J.M. Wagai, pelayan liturgi atau tuan rumah, Diaken Penatua Sektor Pelayanan 8, Organis Saudari Andrea Leo, Pemandu Lagu Saudari Natalia Samson, Produksi Siaran Tim Multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB, atas pelayanannya pada hari ini. Tuhan memberkati. Ibadah sektor pelayanan. Hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, waktu pukul 19 sampai selesai, pelayan firman Diaken Megi Junet Simaela, pelayan liturgi atau tuan rumah Diaken Penatua Sektor Pelayanan 11, pemandu lagu Ibu Febi Daulu, organis Saudara Jackson Kakisina, tempat Gedung Gereja GPIB Bahtera Kasih. Sektor pelayanan 10 sampai 12 hadir secara luring atau onsite. Sektor pelayanan 1 sampai 9 hadir secara daring atau online. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat. 2. HUT Tim Musik Major 3 Bahtera Kasih kelima. Konser secara virtual dengan tema He Leaded Me akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021. Waktu pukul 19 sampai selesai. Live streaming via YouTube GPIB Bahtera Kasih Makassar. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan. Kala kehidupan berlanjut terus dan nafas masih dikandung badan, itulah kesempatan kita untuk berkarya dan berguna. Karena itu mari kita bergegas membenah diri untuk terus berkarya melakoni tugas bagi Tuhan. Marilah kita lanjutkan perjalanan bergereja dengan senantiasa memberi diri untuk terus dibaharui oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari pemberian-Mu, hari
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya, Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus untuk bertolong-tolongan, memampukan kamu sekalian untuk tetap setia dalam kehidupan beribadahmu dan dalam hidup iman percayamu, sehingga kehidupanmu menghadirkan damai sejahtera Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, Ibadah kita selesai, dipersilakan duduk.